Shalom, jumpa lansia dipo terkasih. Perjumpaan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujian dalam seruling. Ya, firman Tuhan yang kita renungkan Mazmur 23 ayat 1 dan 3. Demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itulah firman Tuhan yang kita renungkan di akhir tahun 2021. Saudara, bahwa Tuhan adalah gembala kita, itu kita akui terjadi di tahun 2021. Ya apa tidak, saudara? Saya yakin setiap saudara mengakuinya. Tetapi di tahun depan nanti 2022 kita yakini Tuhan pun tetap sebagai gembala kita yang setia. Karena Tuhan tidak berubah. Tuhan selalu sama dulu, kemarin, hari ini, dan seterusnya. Sekali sebagai gembala kita, selama-lamanya Tuhan tetap adalah gembala kita karena ia gembala yang baik dan gembala yang setia. Bahwa kita tidak berkekurangan itu pun kita rasakan, kita alami. Kebutuhan pokok kita terpenuhi, sandang, pangan, papan, apalagi pekerjaan kita, studi kita, kebutuhan gereja kita, dan lain sebagainya. Masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan memberikan kepenuhannya kepada kita. Sehingga kita mengatakan dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi sebaiknya kalau kita memohon dalam doa, itu secukupnya saja. Itu Tuhan kelihatannya lebih senang kepada anak-anaknya yang berdoa seperti itu. Maka di dalam doa Bapa kami diajarkan yang sedemikian itu. Minta secukupnya pada hari ini. Tidak usah bulan ini dan seterusnya, tidak perlu. Hari ini secukupnya, itu bagi Tuhan sudah cukup. Sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan biasanya meskipun kita minta secukupnya, tetapi Tuhan memberi lebih dari cukup. Karena apa? Supaya kita mempunyai alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Gitu ya. Sebab minta secukupnya kok diberi lebih, bahkan berlebih-lebih. Maka seharusnya kita terkejut, kita merasa senang, lalu hati kita tergerak untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu maksudnya ya. Tapi sangat disayangkan sekiranya ada anak Tuhan yang
tidak peka mengenai hal itu, ya. Lalu yang dipuji bukan Tuhan, tapi ya orang dan alat dan nasib baik dan lain sebagainya. Sayang ya, kita belajar bersyukur kepada Tuhan di sepanjang tahun dan bahkan sepanjang umur hidup kita. Tuhan juga menyegarkan jiwaku. Nah, ini penting. Menyegarkan. Apa artinya menyegarkan? Memberi iman yang segar. Iman yang segar itu iman yang disertai dengan kasih. Dan kasih yang disertai dengan iman. Nah, ini dibalik begitu, ya. Iman yang ada kasihnya, kasih yang didasari iman yang benar. Dan itu terus terjadi sehingga menjadi anak Tuhan yang setia. Nah, setia itu paling penting. Tuhan paling senang ya melihat anak-anaknya setia. Setia kepada pekerjaan, setia kepada tugas, setia kepada rumah tangganya, setia kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan juga setia adanya. Menyegarkan jiwa itu, saudara, berarti Tuhan akan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang negatif. Apa itu yang negatif? Yaitu iman yang statis, kerohanian yang statis, itu negatif. Begitu terus, itu seperti bayi tua. Ya, bayi tapi tua. Sudah umur banyak tapi masih seperti bayi, statis. Begitu dari dulu sampai sekarang terus seperti itu kekristenan kita, ya. Itu Tuhan tidak senang. Apalagi merosot. Tidak bertambah malah mundur, ya. Lebih jelek lagi yaitu murtad, meninggalkan Tuhan. Sudah tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab. Wah, mogok total, ya. Wah, itu sangat-sangat menyedihkan. Itu jangan sampai terjadi. Gejala seperti itu saja sudah harus diantisipasi, ya. Menyegarkan jiwa itu penting, saudara. Itu berarti kita bisa memberkati. Memberkati itu bukan karena kita seperti Tuhan gitu, bukan. Kita hanya menyalurkan berkat Tuhan. Orang tua bisa memberkati anaknya. Anak bisa memberkati orang tuanya, ya. Dalam arti ya mendatangkan sukacita dari Tuhan ditujukan kepada orang tuanya, ya. Pokoknya satu terhadap yang lain kita saling memberkati. Itu bagus sekali, ya. Sehingga di mana-mana ada berkat Tuhan yang disalurkan oleh macam-macam orang. Melayani. Nah, jiwa yang segar itu ditandai dengan melayani, senang melayani. Melayani Tuhan berarti melayani sesama manusia dan bersyukur. Lalu memuliakan nama Tuhan melalui berbagai cara, ya. Ini 4 hal ini penting, ya. Memberkati, melayani, bersyukur, dan memuliakan Tuhan. Lalu apakah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita di tahun yang baru nanti? Sesuai dengan apa yang kita baca, Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Itu lebih dari cukup kalau dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan itu saja sudah senang, ya. Sebab dipegang oleh tangan Tuhan. Kemana saja terserah, ya. Dan Tuhan mesti menuntun ke jalan yang benar. Dimulai dengan ke jalan yang maha benar. Sang jalan yang sejati yaitu Yesus itu adalah yang maha benar. Kita dituntun untuk bertemu selalu, dekat, senantiasa
dengan Tuhan Yesus. Dan dari situlah kita beroleh damai sejahteranya yang lebih dari cukup. Itu yang paling indah, damai sejahtera Kristus yang akan memenuhi pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kita. Sehingga hidup kita di tahun yang baru nanti menjadi hidup yang bermakna, hidup yang indah di mata Tuhan dan sesama manusia. Semoga demikian. Amin. Mari kita panjatkan doa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa sejenak kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah itu merasuk ke dalam jiwa kami masing-masing. Kami berdoa untuk tahun yang akan datang nanti. Besertalah kiranya Tuhan dengan gereja GKI di Ponegoro Magelang dan gereja-gereja yang lain dan semua jemaat yang Tuhan kasihi. Kami berdoa untuk lansia di bawah terkasih. Berilah hidup damai, sejahtera, hidup sehat, kuat, bahagia di dalam kasih Tuhan. Kami serahkan setiap orang yang mendengar renungan ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berkatilah di tahun yang baru nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin.